dihadapkan dalam satu pilihan, apakah terus bekerja ataukah join full serius di dunia saham. Akhirnya saya memilih yang dunia saham. Hai teman-teman EB Plus O, apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu bareng kita. Ya jadi kita mohon maaf nih sebelumnya kalau kita nggak bisa buat konten dalam waktu singkat. Jadi mungkin nggak bisa seperti orang lain yang bisa dalam beberapa hari buat konten lalu di-share di channelnya. Kenapa? Karena untuk saya pribadi aktivitas utama itu masih untuk income pribadi itu masih dari yang namanya trading saham. Nah, jadi tahu sendiri kan, saya seorang trader harian atau mungkin yang orang sering tahu tuh scalping. Jadi ya di depan laptop mantau, eksekusi. Jadi gimana seorang pedagang saham pajak? Nah, jadi satu hari itu dari mulai jam 9 sampai jam 3 sore, sekarang waktu pandemi ya, itu benar-benar menguras pikiran, fokus, otak. Jadi ketika udah beres trading, pastinya saya akan relax dulu dan juga akan mengurus aktivitas lain yang contohnya mungkin keluarga ya. Nah, itu dia kenapa kita nggak bisa bikin konten yang secepat kilat. Jadi disesuaikan dengan waktu. Nah, ngobrol-ngobrol soal trading, teman-teman mungkin udah pernah dengar nih yang namanya trading for living. Oke. Itu satu. Terus teman-teman udah pernah dengar yang namanya full time trader. Ya. Nah, ini menjadi tanda tanya buat kebanyakan orang, terutama buat para pemula di pasar saham. Apakah trading saham bisa menjadi pendapatan utama? Artinya bisa bukan lagi menjadi pendapatan kedua atau secondary income ya. Karena kebanyakan orang mungkin saham ya buat secondary income gitu loh, investasi ya. Nah, apakah bisa trading itu menjadi sumber pendapatan utama? Jawabannya bisa, karena saya pribadi sudah melakukan hal itu. Nah, untuk kali ini kita akan coba bahas trading for living dan full time trader. Tapi kalau yang ngobrol saya nggak seru. Oke. Nah, kita kali ini ada bintang tamu nih. Beliau ini kalau dibilang senior saya nih. Beliau udah lebih dulu melakukan aktivitas yang namanya trading for living ketimbang saya. Beliau juga seorang full time trader. Nah, siapakah dia? Ini profilnya. Oke. Nah, namanya Kang Daud Lukman. Oke. Beliau seorang ya bisa dibilang profesional trader ya. Beliau berdomisili di Bandung, kota Bandung. Jadi biar nggak panjang lebar, kita akan banyak-banyak berbincang dengan beliau. Kita akan mengorek bagaimana sih ceritanya beliau bisa jadi seorang full time trader dan bagaimana trading for living itu sebenarnya. Oke. Nah, kita udah terhubung dengan Kang Daud Lukman. Nah, untuk itu mari kita sapa beliau ya. Halo Kang. Kumadamang Kang. Halo Bang Jo. Sehat Bang Jo? Alhamdulillah. Sehat. Gimana Medan aman? Alhamdulillah Medan aman Kang.
Gimana Bandung, Kang? Ya, Bandung aman, panas, tapi ya semoga cuan kita lancar terus, brother. Amin, amin. Dan tetap jaga ini Kang ya. Jaga apa? Selalu punya masker Kesehatan jelas, ya, ya Kang ya, untuk mematuhi betul, protokol COVID-19 ini Kang ya. Protokol kesehatannya. betul. Kalau itu saya dan keluarga juga melakukan ya protokol kesehatan apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah, ya kita ikuti saja. Itu aja Siap sih. Kang. Jadi Kang, kali ini kita mau ngebahas Boleh. yang namanya full time trader. Kita mau ngebahas yang namanya trading for living. Oke, tapi sebelum kita ngebahas ke sana, mungkin nih teman-teman EBPSO ini pengen tahu siapa sih seorang Daud Lukman ini, Kang? Mungkin boleh diceritakan lebih kurang sedikitnya aja profil Akang gitu loh, Kang. Mangga, Kang. Siap. Halo teman-teman EB Plus O. Terima kasih udah Bang Jo untuk ngajak saya join di sambil berkenalan sama teman-teman di EB Plus O. Nama saya Daud Lukman. Udah ya asli orang Bandung. Kemudian aktivitas daripada trading saham sendiri saya udah dari mulai 2009 join pertama kali di salah satu sekuritas di Bandung. Tapi pada saat itu saya masih sambil bekerja. Jadi untuk trading saham itu ya masih sampingan lah. Saya tidak full time trader pada saat itu karena konsentrasinya pun belum full ke sana. Kemudian untuk perkenalan pertama kali untuk saham sendiri itu tahun 2000. Kebetulan dari orang tua mengenalkan dunia saham, cuman pada saat itu ya masih ya namanya anak muda ya, masih belum serius lah. Hanya pada saat itu hanya membantu collecting data, karena memang pada saat itu juga belum secanggih sekarang, tinggal dari ngambil data dari orang dari grup itu bisa ataupun join di salah satu grup member. Nah kemudian akhirnya mulai serius untuk trading saham itu full trader itu 2015. Dari 2015 Desember 2015. Akhirnya keluar daripada pekerjaan utama saya, akhirnya join untuk full time trader itu tahun 2015. Begitu Bang Jo. Nah, Kang, apa yang membuat Akang mengambil keputusan besar ini? Meninggalkan pekerjaan, lalu beralih cuman mengandalkan hasil trading. Padahal kan kalau dipikir-pikir, kenapa sih Kang nggak sambil bekerja aja gitu loh? Karena kan trading kan kebanyakan orang mungkin mengatakan ya hari ini bisa untung, besok bisa rugi, rugi, untung. Nah, nggak jelas gitu. Artinya gitu Kang. Sementara kalau kita masih kerja kan setidaknya masih ada sumber income pasti yang didapat tiap bulan. Nah, kenapa Akang bisa mengambil keputusan besar itu kan? Keputusan itu setiap orang punya pilihan. Kemudian setelah lama gabung mengenal dunia saham, sepertinya saya merasa bahwa passion saya itu di saham gitu loh. Pada saat saya mengambil keputusan besar itu, karena dihadapkan dalam satu pilihan, apakah terus bekerja ataukah join full serius di dunia saham. Akhirnya saya memilih yang dunia saham ini, yang saham ini. Jadi tapi tentu saja setiap orang berbeda-beda. Ada yang sambil bekerja mereka bisa juga trading. Tapi kalau buat saya pada saat itu kalau saya sambil bekerja sambil juga untuk saham, itu konsentrasinya terpecah.
nggak bisa serius karena harus serius. Itu aja sih pilihan saya saat ini, saya harus serius. Apakah saya harus serius ngambil di bekerja secara serius atau di saham secara serius? Akhirnya saya ngambil keputusan, saya ngambil untuk di dunia saham dengan serius. Itu saja sih. Itu aja Kak. Untuk saya pribadi, tentu saja pilihan ini juga berbeda dengan yang lain karena ada juga sambil bekerja teman-teman atau orang-orang ya sambil bekerja juga ada yang sukses di dunia saham, ada. Cuman untuk saya pribadi pada saat itu ya saya mengambil keputusan saya harus serius di dunia saham gitu. Untuk makanya saya berpikir untuk full time trader di dunia saham dan akhirnya ya memang apapun kalau yang dilakukan oleh kita pribadi secara serius, insya Allah akan berhasil. Apapun bidangnya, apakah di dunia bekerja, apakah di dunia saham, ataupun apapun yang mungkin teman-teman AB Plus O yang mendengar ini, apapun yang kita kerjakan dengan serius, insya Allah kita berhasil. Oke. Itu saja sih. Keputusannya itu ya. Keputusannya gimana, Kang? Untuk pengambilan keputusan itu, ya untuk pengambilan keputusannya itu ya saya harus serius. Ya akhirnya saya memilih serius itu di dunia saham. Oh, oke. Nah, Kang, jadi teman-teman IB Plus, saya memberitahukan dulu, Kang Daud ini bukan seorang status pribadinya, beliau bukan single, beliau sudah berkeluarga dan kebetulan juga sudah punya anak, Kang, putra, Kang ya. Anak ada satu. Oke. Alhamdulillah istri juga satu. Nah, maksud saya begini, Kang. Apakah nggak takut nih, Kang, dengan memutuskan yang tadinya terima gaji tiap bulan, lalu jadi trading harian full, apa nggak takut nih, Kang? Kalau nggak cuan, entar bini gua, anak gua makan apa? Apa nggak takut? Apa nggak punya pikiran seperti itu, Kang? Pada saat itu sih saya merasa ya sangat wajar lah bila terutamanya istri itu ketika saya memutuskan keluar dari pekerjaan utama kemudian beralih ke dunia saham, walaupun beliau tidak mengatakan ke saya secara langsung, kekhawatiran itu ada, tapi alhamdulillah istri itu mendukung karena itu yang saya syukuri gitu loh. Istri saya mendukung karena tanpa dukungan istri itu ya namanya istri kan kita berdoa setiap saat ya untuk kita, untuk keluarga. Nah itu yang saya syukuri itu istri saya mendukung. Walaupun di dalam hati itu ya pada saat pertama kali itu ya kekhawatiran itu ada ya sangat-sangat wajar. Cuman akhirnya ketika saya mengatakan kepada istri saya untuk saya mau serius ya udah silakan tapi serius. Itu aja sih titip istri saya sih gitu. Apapun pekerjaan kamu, yang penting kamu jalanin yang serius, itu saja. Ya akhirnya saya melakukan hal itu. Tentu saya dukungan istri dan kemudian dukungan daripada keluarga juga, artinya orang tua pun mendukung hal itu. Itu karena yang paling penting itu apapun yang kita kerjakan serius dan juga mendapatkan dukungan dari keluarga, terutama istri dan orang tua kalau masih ada ya. Itu yang menjadi satu kekuatan buat saya untuk menjalani ya profesi sebagai full time trader ini. Begitu sih. Dan akhirnya ya karena dilakukan dengan serius, saya pun belajar dengan serius gitu. Ikut dalam beberapa grup-grup saham gitu. Analisa mereka saya lihat gitu loh. Tapi pada akhirnya kalau menurut saya pribadi itu kita harus punya pattern sendiri, kita harus punya pakem sendiri gitu loh. Kita bisa join di grup A, di grup saham itu di berbagai grup banyak yang gratis maupun yang full berbayar. Tetapi pada akhirnya kalau saya pribadi itu saya harus punya pakem. Punya pakem tersendiri untuk tradingan sendiri untuk saya. Apakah
tiap orang bisa berbeda. Apakah full time trader misalnya ada yang oh iya saya harian, saya scalper tipenya dalam satu hari closing, atau kita harian, kita mingguan, kita bulanan, itu tidak masalah. Yang penting buat saya pribadi, saya punya ada pakem tersendiri, itu saja sih. Kalau buat saya pribadi, kita harus punya pakem sendiri, kita harus punya, jadi jangan tergantung kepada orang, jangan tergantung kepada di grup. Silahkan join untuk beberapa di grup-grup saham, tetapi harus difilter lagi, jangan sampai ditelan mentah-mentah. Termasuk juga rekomendasi, si A merekomendasikan saham A untuk di buy, kemudian kita ikuti tanpa kita filter, tanpa kita tahu. Karena yang namanya trading saham itu kita harus punya alasan kenapa kita harus masuk saham A, kenapa kita harus menjual saham B, itu aja sih. Kang, yang paling utamanya itu adalah kita harus punya siap. Ditahan dulu. Itu akan menjadi pertanyaan kita juga nantinya. Ini masih seputar soal kita tahu apa menjadi kebutuhan terbesar Akang. Kalau kembali lagi untuk keputusan terbesar sih, saya dihadapkan oleh dua pilihan. Ya, saya harus memilih salah satu, itu saja. Dan saya memilih saham, dan itu dengan serius. Itu aja sih dijalaninnya. Nah, Kang, kalau istri sendiri sebelumnya paham nggak dunia seperti ini, Kang? Dunia saham, dunia trading? Karena begini, Kang, kalau single sih enak, Kang, ya. Atau kalau mungkin masih pacar sih ya, kalau orang yang mungkin masih punya pacar ya enak ya. Tapi kan kalau istri kan yang namanya kita punya istri kan segala sesuatu memang harus didiskusikan, dikomunikasikan kepada istri. Karena kan istri juga akan memberikan masukan apa yang nanti menjadi bahan pertimbangan kita sehingga kita mengambil suatu keputusan. Kan lebih kurang seperti itu kalau orang yang sudah berumah tangga, Kang, ya. Nah, yang kembali ke pertanyaan kita, apakah istri tahu tentang dunia ini, Kang? Saham, trading? Kalau istri sendiri untuk tahu ini tidak sih, cuman secara ini beliau tidak tahu mengenai dunia saham, cuman hanya tahu itu setelah saya kasih tahu sama beliau, walaupun karena banyak mengira bahwa saham itu sesuatu yang mengerikan gitu. Tetapi kalau setelah saya jelaskan, memang apapun, karena sebenarnya sih bukan hanya dunia saham, bro. Sebenarnya apapun yang kita lakukan itu selalu ada risk and reward-nya, selalu ada risiko. Benar. Selalu. Benar. Apakah kita seorang karyawan, apakah tidak ada risiko? Ada. Risikonya ya di PHK. Termasuk kan keadaan yang sekarang pun dengan COVID, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun melakukan hal yang sama, melakukan ada PHK. Jadi seorang karyawan pun itu juga ada risikonya. Ketika ada satu kondisi yang abnormal seperti sekarang, ya akhirnya terjadi PHK yang besar-besaran. Itu. Seorang pedagang pun sama, ada risikonya. Tidak setiap saat dagangan yang itu akan laku. Selalu ada hari-hari di mana ya akhirnya ya omsetnya dia turun. Jadi apapun profesi kita ya akan ada resikonya, termasuk saham. Jadi ada beberapa, misalnya menurut pandangan orang itu saham itu mengerikan. Ya mengerikan kalau kita tidak mempelajarinya sih. Tapi secara pribadi kembali kalau istri saya sih basically sih ya beliau tidak begitu paham untuk saham ya, tapi setelah saya kasih tahu ya akhirnya dia paham bahwa ternyata saham itu seperti ini. Memang ada bahaya,
seperti saya awal bilang juga, apapun yang kita jalani ya ada resikonya sih. Dan saham pun resiko ada. Oke. Tinggal kita tahu Oke. kapan bahaya itu muncul, kapan bahaya itu ya tinggal kita melihat keadaannya aja sih. Oke. Berarti kan lebih kurang ini kembali lagi ke faktor komunikasi kita, bagaimana menjelaskan kepada pasangan kita, terutama istri, Kang ya. Betul. Itu yang pertama, Kang ya. Lalu kedua juga kita harus punya tanggung jawab, Kang ya. Artinya ketika sudah memilih ini, trading for living, artinya kita juga harus bertanggung jawab, nggak boleh sembarangan ya, Kang ya. Betul. Karena kan hitung-hitungannya kalau kita ya memang sih nggak semua dagang itu kan harus untung, Kang ya. Ada kala dagang real saja terkadang ada rugi, Kang ya. Jadi sebenarnya intinya sama aja, Kang ya. Cuman ini yang mau ditanyakan, Kang. Yang apakah sebelum waktu dulu masih punya pekerjaan, lalu saya masih menjadi secondary income, sebelumnya sudah pernah kalau untung sudah pasti, Kang ya. Makanya Akang mengambil pilihan meninggalkan pekerjaan lalu trading. Pastinya sudah pernah melihat keuntungan yang memang besar di bisnis ini. Nah, oke. Nah, kalau bicara untung kan semua orang kan enak, Kang, bicara untung. Apakah di zaman itu Akang pernah merasakan yang namanya rugi? Awal-awal pertama kali 2009 saya join itu sekitar bulan Maret 2009. Pertama kali di join di sekuritas. Saya ingat sekali yang pertama kali saham yang saya beli itu adalah Dewa. Saya beli Dewa. Pada saat itu Dewa kalau tidak salah itu sekitar saya beli 200, kemudian saya jual 204. 200 sampai 204 kalau nggak salah saya itu pada saat itu untungnya itu sekitar 100.000 bro. 100 gitu Bang Jo. Kemudian kan pertama kali gabung join kan, kemudian untung. Kang itu masih pakai hitungan 1 lot 500 lembar, Kang ya? Hitungannya pada saat itu 500 lembar. Untuk kan? Yang 100 lembar itu saya lupa lagi kapan ya. Cuman pada saat itu masih 500 lembar. Itu untung sekitar 2 poin. Ya, benar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 100.000. Nah, kemudian kan timbul, wah, ternyata gampang ya mencetak uang di saham. Itu kesalahan saya. Ketika itu kan berarti ada sikap saya yang takabur. Lalu kan? Menganggap enteng. Saya baru join pertama kali, kemudian saya langsung untung. 100.000 rupiah pada saat itu menurut saya cukup besar, apalagi sebagai seorang pemula. Saat itu cukup besar. Cuman karena sifat takabur saya, nah disitulah saya mulai diuji oleh dunia pasar modal yang sebenarnya. Dari situ, akhirnya saya mengalami kerugian yang cukup, kalau dipresentasikan ya cukup lumayan besar. Ada yang sampai di atas 10% hilangnya itu. Sampai pada akhirnya saya itu kehilangan hampir, kalau tidak salah 70%. Portofolio saya hilang. Habis 70%. Anggaplah kalau pada saya itu modalnya itu saya join pertama kali itu 10 juta, berarti sisa modal saya tinggal 3 juta, Bang Jo. Karena apa? Karena sifat takabur saya yang tadi dari awal. Merasa diri baru pertama kali, merasa diri udah hebat, ternyata tidak. Karena kalau menurut saya, pandangan saya sekarang melihat saya waktu 2009 itu, saya itu seperti masyarakat sipil yang masuk ke hutan belantara. Akhirnya karena kita sebagai masyarakat sipil itu ya akhirnya yang ketika masuk dunia saham yang sangat luar biasa itu, harusnya itu ya kita harus punya persiapan. Terkecuali kalau misalnya kita masuk ke hutan belantara, kita sebagai seorang Kopassus, itu lain cerita. Karena yang namanya Kopassus kan udah
apa namanya, udah Pengalaman Kang ya. persiapannya sangat kuat. Nah, kalau kita sebagai sipil Persiapannya, tidak ya. bisa persiapannya. Makanya ketika untuk teman-teman yang pertama kali join di sekuritas di dunia saham, yang pertama kali itu adalah banyak-banyaklah belajar. Masuk di grup saham, kemudian belajar banyak buku, kemudian lihat charting saham itu yang belajar. Saya pun akhirnya mengenalnya setelah agak paham itu sekitar 5 tahun lah. 5 tahun baru saya ternyata saham itu seperti ini. Tapi awal-awal ya kerugiannya juga hampir 70%, Bang Jo. 70%. Itu yang dialami oleh saya pribadi. Di cut loss saya. Karena di cut loss saya dari karena bukan kan, di hold itu enggak. Karena di cut loss. Karena kan kalau sekarang ya, karena kan ini biar memperjelas kepada teman-teman AB Plus karena kan kalau kita lihat minus katakanlah seperti yang Akang bilang 70% di portofolio kan, itu kan masih sifatnya kalau belum dijual kan masih bisa ada potensi untuk setidaknya untuk berkurang rugi atau malah bisa lebih rugi balik lagi. Tapi cuman ini kita ingin mempertegas bahwa kerugian Akang itu di cut loss beneran kan? Di cut loss. Pada saat itu bukan potensial loss, tetapi saya di cut loss. Kan kalau potensial loss di porto masih ada. Misalnya kita masuk BRI 10 juta, kemudian rugi sampai 70% lah. Misalnya tinggal 3 juta ya. Itu kan potensial loss-nya masih, kalau misalnya ada di porto kan masih hitungannya masih potensial loss. Kalau saya tidak, saya langsung di cut loss. Dari puluhan transaksi itu akhirnya saya tersisa itu ya 30% dari modal awal. Karena memang saya itu pada saat itu yang memang saya dari awal tipenya scalper. Ada barang beli langsung jual, beli langsung jual. Tidak pernah ditahan. Tidak dari awal saya join. Terkecuali kalau ada auto reject ya, auto reject kanan masih suka ditahan. Tapi kalau misalnya biasa-biasa scalper, saya memang dari awal join itu saya scalper, bukan tipe yang swing ya, swing harian, swing mingguan atau bulanan, apalagi bulanan. Karena sampai sekarang pun tidak pernah saya itu menyimpan saham lebih dari 1 bulan, tidak pernah. Sampai sekarang. Oke. Terkecuali ada sih saham Karka itu juga. Karka itu masih saya pegang, itu delisting. Masih ada di porto. Kang, sedikit kita bercerita flashback ke belakang. Waktu rugi 70% itu, Kang, itu beli saham apa, Kang? Saham super gorengan kah atau apa, Kang? Beli saham apa sampai 70%, Kang? Kalau masih ingat itu memang saham saya itu kalau sahamnya apa saya lupa. Saham jenisnya. Cuman yang jelas saya itu memang masuk di saham-saham yang paling atas itu second liner, third liner, fourth liner, itu yang saya mainkan. Memang saham-saham yang sangat-sangat ya gorengan yang sangat-sangat cukup berbahaya lah gitu. Memang saham-saham yang kalau dibilang itu ya kalau bahasa kasarnya kayak saham-saham sampah gitu kan. Banyak yang ngobrol. Nah itu yang saya memang pada saat itu pertama kali trading tuh gitu. Saya sampai sekarang pun jarang main saham blue chip. Main saham blue chip tuh jarang. Karena untuk saham blue chip sih buy and hold lah. Kalau yang saya scalper rata-rata ya second liner sama third liner, fourth liner. Kalau awal dulu yang memang habisnya itu ya kemungkinan antara third liner lah sama fourth liner mungkin saya habisnya. Kalau untuk sahamnya sendiri ya lupa lagi sekitar ya. Karena sudah lumayan lama, Kang ya. Wah, 10 tahun yang lalu, Bang Jo. Oke, Kang. Sedikit mau nanya. Kan tadi Akang bilang perlu waktu hampir lebih kurang antara 4, 5, 6 tahun Akang baru benar-benar bisa
memahami oh trading ini seperti ini Ya, gitu loh. Lebih kurang tadi seperti itu. ya, Nah, betul, berarti betul. apakah dulu waktu awal-awal Akang apa enggak ada mengetahui belajar tentang yang namanya mungkin entah itu teknikal, fundamental gitu kan? Pada saat itu ya artinya seperti saya ceritakan tadi bahwa saya itu kalau digambarkan saya saat itu, saya itu seperti ya masyarakat biasa yang masuk hutan belantara pada saat itu Oke. tanpa bawa apapun, tanpa bawa apapun. Nah, dan makanya akhirnya saya setelah mengalami kerugian yang cukup lumayan besar, ya akhirnya saya belajar. Oh begini saya praktekkan, begini saya praktekkan. Oh ternyata begini bener. Oh ternyata hari ini ternyata salah. Oh melihat bit over ada, kemudian saya baca teknikal. Kalau fundamental terus terang saya tidak mempelajari ya untuk fundamental secara serius ya. Kalau teknikal saya akhirnya mempelajari. Saya ada salah satu buku yang menurut pribadi itu saya Santo Fibi itu, yang teknikal analisis Santo Fibi yang menurut saya cukup mudah dipelajari. Ya ini saya belajar dari situ, belajar dan sampai sekarang pun ya belajar gitu. Oke, oke, oke. Saya lebih, kalau pribadi sih saya lebih ke melihatnya teknikal. Kalau fundamental, Oke. kalau fundamental saya tidak mempelajari secara serius ya, gitu. Karena fundamental, kalau lihat ya BRI bagus, oh ya Astra bagus, itu secara fundamental udah dipercaya ya. Tinggal teknikalnya aja. Kalau yang saya pelajari pada saat itu dengan serius ya teknikalnya yang saya. Oke. Nah, berarti lebih kurang waktu pada saat awal hampir 90% banyak otodidak kan? Betul, otodidak. Saya otodidak. Otodidak ya. Apakah Betul. di saat itu apakah di saat itu dan setelah itu apa pernah Kang learning dengan seseorang atau mungkin ada teman atau siapa yang menjadi mentor menjadi tempat bertanya? Ternyata yang saya lakuin salah nih. Ini kayak gimana gitu kan? Saya apakah pernah sempat ya, bukan hanya saya saja ya, sama teman saya juga ada yang suka bertanya gitu. Tapi responnya itu adalah kalau dijelaskan itu Anda nggak akan mengerti. Pada saat itu, nih kok seperti itu ya dijelaskannya. Tetapi setelah saya pelajari, memang kita harus mencari sendiri. Harus mencari sendiri. Artinya apalagi dengan sekarang ya, ada grup berbayar, ada yang free juga, terus kemudian teknikal yang menurut saya pribadi sih ya kita sendiri kalau join di dunia saham ya harus memang belajar mandiri gitu. Karena kalau pada saat itu pun saya menemukan pakem yang saya jalani sekarang itu kebanyakan itu dari memang saya belajar sendiri gitu. Orang lain ada aja tempat-tempat bertanya bagaimana sih ini memang ada ya, tapi secara keseluruhan sih ya belajar sendiri menemukan pakem sendiri, karena kita akan paham pribadi ternyata gaya trading saya itu seperti ini loh gitu. Tidak bisa seperti misalnya begini, gaya Bang Jo itu dengan saya akan sedikit berbeda gitu. Itu ya tapi kalau menurut saya akhirnya saya itu betul. Kang, siap. Tahan dulu. Ya, karena itu nanti kita tanya di sesi berikutnya. Ini masih seputar yang tadi sedikit, berarti satu saja Kang. Ini mungkin kita tadi masih cerita flashback. Nah, satu saja sebelum kita pindah ke mulai masuk ke bagian trading for living, satu saja. Tahu saham dari mana Kang? Dulu awalnya. Orang tua. Masih ingat nggak Kang? Kira-kira? Orang tua Kang ya? Gimana ceritanya? Almarhum Bapak. Kebetulan beliau itu
almarhum Bapak, kebetulan beliau itu di saat terakhir itu eh, dia di dana pensiun. Di dana pensiun, ya salah satunya ya selain obligasi, selain juga apa namanya deposito, ya salah satunya kan investasi dana pensiun itu kan di saham. Ya akhirnya saya pertama kali dari almarhum Bapak sih. Tahu dunia saham, tahu saham seperti apa itu dari almarhum Bapak. Oh, jadi lebih kurang beliau yang memperkenalkan ke Akang, Kang ya? Betul. Pertama kali almarhum Bapak. Oh, jadi awal persinggungan itu berasal dari orang tua, Kang ya? Nah, yang menguatkan Betul. Akang ini sedikit saja. Kalau cuma cuan-cuan aja kan semua orang bisa cuan. Yang menguatkan Akang akhirnya satu saja, Kang, memilih menjadi seorang full time trader nih. Yang menguatkan. Tadi kan kalau kita bicara kenapa memilih ini kan itu ada pilihan. Yang menguatkan Akang. Karena kan ini kita bicara passion, Kang ya. Ya, benar Kang, passion Betul. Akang memang kuat di saat ini. Betul. Nah, yang apa Kang? Yang menguatkan Akang, oh yaudah saya pilih saham aja deh, gitu deh. Apa itu Kang? Kenapa gitu? Apakah karena saham ini waktunya lebih luasa atau bagaimana? Apakah memang trading saham banyak cuannya atau karena udah bosan kerja sama orang atau gimana Kang? Pertama dukungan dari keluarga sih. Oke. Kemudian memang setelah ya tadi dihadapkan dua pilihan tadi sih, antara kerja serius dengan saham, akhirnya saya pilih saham dengan serius. Backgroundnya apa? Dari perasaan aja sih, Bang Jo. Bahwa oh saya ternyata dari tar. Jadi teman-teman, kita mohon maaf, tadi sempat terputus sedikit karena gangguan koneksi internet. Nah, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita terputusnya di bagian, jadi keputusan terbesar dari keluarga, Kang ya? Lebih kurang seperti itu, Kang ya? Keluarga dan juga ada gimana ya? Dari feeling aja sih, dari feeling saya pribadi. Ketika oh iya saya enak, merasa nyaman gitu kan. Agak susah kalau misalnya saya merasa nyaman kalau udah di dunia saham gitu loh. Itu aja sih, saya feel saya itu merasa nyaman ketika saya trading saham itu, diri saya itu nyaman gitu loh. Kan kalau yang namanya ya sebenarnya sih di dunia manapun including pekerjaan ya namanya tekanan ada, termasuk juga saham. Tekanan pun ada, kalau kita loss terus juga ada tekanan tersendiri. Tetapi kalau yang namanya nyaman itu nanti akan cerita di bagian Kang. Tahan. Nanti akan cerita di bagian berikut ini. Oke. Jadi teman-teman EBBSO itu barusan sedikit cerita Kang Daud, profil ke belakangnya, bagaimana persinggungannya dengan dunia saham, apa yang menjadi keputusan, cerita sedikit bagaimana histori menjadikan histori seorang Kang Daud Lukman mengambil keputusan menjadi seorang trader, full time trader. Nah, kita mau tahu nih, kita masuk coba ke topik intinya, trading for living. Nah, karena kan masih banyak yang bingung nih sebenarnya. Nah, Kang Daud, boleh cerita dulu Kang, bagaimana pertama kali menjadi seorang full time trader dan menjadikan trading saham sebagai sumber pemasukan utamanya. Silakan Kang, mangga. Yang penting yang saya jalanin itu yang penting serius. Kemudian
keputus yang paling itu adalah misalnya waktu terakhir saya di sebagai seorang karyawan itu gaji terakhir saya berapa. Nah itu yang pertama kali. Yang penting pada saat itu untuk saham sendiri paling tidak itu adalah sama dengan gaji terakhir waktu saya bekerja. Itu sih yang jadi yang jadi motivasi yang harus dikejarnya itu, Dok. Anggaplah kita pada saat misalnya terakhir bekerja, oh ya terakhir saya bekerja, jadi saya digaji sekian rupiah. Target awalnya itu adalah sama dengan gaji terakhir waktu saya bekerja. Gaji. Ya, target awalnya seperti itu. Jadi, waktu bulan pertama? Jadi target awalnya seperti itu. Oke. Kang, waktu di bulan awal? Kang, waktu di bulan awal? Yap. Pertama kali menjadi seorang full time trader? Yap. Apakah target itu tercapai, Kang? Ya. Target, alhamdulillah tercapai, Bang Jo. Alhamdulillah tercapai. Jadi tercapai dengan target yang gaji saya kemarin itu di perusahaan lama segini. Target bulan ini di awal itu tercapai, Kang, ya? Alhamdulillah tercapai sih. Oke. Karena dengan setelah ada join selama 5-6 tahun, akhirnya ya saya dunia saham seperti apa, tahu ya akhirnya target itu ya tercapai. Alhamdulillah sih untuk target tercapai. Oke. Tapi sedikit saja, Kang. Apakah ketika mau menjadi pada saat awal nih, bulan pertama menjadi full time trader, ya, apakah Akang sudah, karena kan ada kebanyakan komentar orang, kalau mau jadi full time trader, kamu harus sediakan ya uang lah, jaga-jaga kalau seandainya nggak cuan, nggak untung, kamu masih punya masih ada uang, ibaratnya untuk ya membiayai kehidupan kamu, kan lebih kurang seperti itu, Kang. Nah, kalau Kang sendiri waktu itu juga ada hal seperti itu, punya dana emergency seandainya nggak untung nih di bulan awal. Iya, itu tentu saja. Itu kan itu kita harus karena untuk supaya kita nyaman untuk ini pada saat itu saya ada menyediakan untuk sekian, saya lupa lagi untuk berapa lamanya. Cuman saran saya sih paling tidak 3-6 bulan lah. 3-6 bulan hidup minimal ya. Artinya misalnya nih kita dalam sebulan katakanlah 5 juta lah kebutuhan untuk hidup keluarga. Berarti kita minimal ada uang cadangan 15-30 juta untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya ya urgent ya, kita nggak pernah tahu gitu loh. Itu saja sih. Paling bagus seperti itu. Terkecuali kita masih single. Terkecuali ya. Masih single pun ya tetap harus punya dana cadangan. Jangan sampai sampai kita terjun benar-benar kosong gitu. Karena itu tradingnya pun tidak akan nyaman. Itu. Jangan sampai kita benar-benar pure kosong, jangan. Kalau saran saya, terkecuali memang kita dalam kondisi yang memang seperti itu, ya mau apa lagi sih. Tetapi pada saat itu saya memang lupa lagi sih berapa bulannya ya. Tetapi memang ada gitu. Jadi akhirnya saya juga, ketika saya saya masih bisa memperpanjang hidup loh. Untuk bulan ini bisa itu aja sih. Oke. Kang, waktu awal tadi kan targetnya sesuai dengan pendapatan dulu di waktu bekerja sebagai karyawan, Kang, ya. Kang, apakah waktu di awal memulai itu pernah targetnya nggak tercapai, Kang? Sampai sekarang pun pernah. Satu saat saya lupa lagi bulan kapan ya, itu tidak tercapai. Cuman saya tidak bilang sama saya. Iya, pernah tidak tercapai. Sampai pernah kemarin pun 2019 kalau tidak salah. Itu nggak tercapai. Tidak tercapai, saya pernah. Cuman saya tidak bilang sama istri karena takut beliau
stres atau gimana kan, ada tekanan Jadi khawatir, tersendiri gitu. Kalau yang penting kan, kalau untuk yang penting buat mereka ya kita menceritakan sesuatu yang menyenangkan lah gitu. Jangan sampai ini kan menceritakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sampai sekarang pernah, bukan hanya awal-awal 2019 kalau nggak salah, saya lupa lagi, itu tidak tercapai. Jauh dari harapan, jauh. Karena kalau yang saya ingat itu bulan Februari kalau nggak salah, kalau tidak salah itu. Awal-awal untung, kemudian mengalami kerugian yang lumayan di akhir bulan. Kalau tidak salah Februari, kalau tidak salah. Oke, Pak. Kang, lalu apakah target Akang masih sama nggak dengan target dulu ketika awal memulai menjadi seorang full time trader, yaitu gaji dulu waktu kerja? Apakah targetnya masih sama, Kang? Oh tidak. Udah beda, Kang, itu saya berubah. Terus terang saya Bang Jo, awal pertama kali saya kan nikah tuh 2010 ya. Saya nikah 2010. Pertama kali saya target itu harian, itu hanya 100.000 Bang Jo, satu hari. Itu 100.000. Kemudian, ya, awalnya kan, 2010 itu saya itu 100.000 Bang Jo. Nah, kemudian setelah itu konsisten, akhirnya saya naikkan target itu. Karena memang harus seperti itu. Karena diri kita pun harus dalam tanda kutip, karena saya tidak ada tekanan kan dari bos gitu, ya harus menekan diri sendiri untuk target. Supaya apa? Supaya kita terus berkembang. Akhirnya dari 100.000, saya target berubah menjadi 250.000 sehari, kemudian 500.000 sehari, kemudian 1 juta, kemudian 2 juta, kemudian 5 juta gitu. Itu aja sih target-targetnya di ini. Walaupun untuk yang 5 juta masih agak lumayan sulit. Harian ya. Awal-awal sih join pertama kali 100.000 gitu. Nah, Kang, ini menarik sekali, Kang. Bagaimana cara meningkatkan target ini, Kang? Karena kan kadang kan begini, Kang. Seorang trader itu kan kadang nih, wah, bulan ini saya untung banyak nih. Lalu dipikirnya timbul, kenapa enggak kemarin itu waktu awalnya saya masukin deposit gede aja. Nah, akhirnya nafsunya udah nggak kekontrol, masukin gede, lalu mungkin juga manajemen yang nggak diatur, akhirnya kebanyakan orang di fase seperti itu banyak yang loss, Kang, ya. Saya pun pernah merasakan, saya pribadi. Nah, Akang gimana nih cara mengatur untuk meningkatkan targetnya, Kang? Boleh sharing ke kita, Kang? Tentu saja dari awal kan. Awal-awal misalnya nih, kalau misalnya target saya 100.000, oh ya ternyata dari 100.000 dapatnya saya memainkan saham A 10 lot. Satu hari dapat target tercapai gitu 100.000. Kemudian akhirnya ya yang paling itu lotnya tuh dibesarkan. Lotnya dibesarkan, terus gap keuntungannya itu diperbesar. Jadi kan misalnya, oh ya misalnya 3 masuk di harga 200, oh cuman saya ngambil awal-awal ngambil 5 lantai. Sekarang saya mencoba untuk, saya harus lebih dari 5 lantai, harus 10. Seperti itu sih targetnya sih, dari jumlah lot, kemudian dari ada keuntungannya diperbesar. Apa maksudnya? Yang akhirnya tadi untung sekitar 3 poin saya untung, saya buang. Sekarang tidak, saya mencoba untuk minimal saya ketika scalper itu ya minimal 5 poin. Kalau bisa 10 poin, kalau bisa ternyata ini bagus, saya diperpanjang lagi apakah 10 poin, apakah 15 poin, itu sih. Tapi yang penting awalnya yang cukup beratnya itu konsisten. Kalau dalam bahasa ini sih istiqomahnya itu yang harus ininya ya. Konsistennya itu kita terus konsisten, kita terus-terusan belajar, kita terusan
konsistennya saya hari ini 10 lot, nanti target bulan depan minimal 100 lot, kemudian naik lagi 500 lot, naik lagi 1000 lot, gitu sih. Tapi yang penting konsistennya itu sih, yang paling utama konsistennya sendiri, gitu. Sehingga kita akhirnya profitnya itu akan semakin menambah, gitu. Dan juga keberanian kita itu melihat pasar itu kita merasa semakin aman gitu. Oke. Itu aja sih. Kang, tapi ini belum masuk ke yang masuk kita pertanyaan kita. Apakah akan meningkatkan target itu evaluasinya berdasarkan per bulan? Apakah nanti per 3 bulan, 6 bulan? Saya naik ini target bulan depan segini. Apakah per setahun atau per semester, per kuartal, kan? Kalau saya sih sampai sekarang fleksibel? Tidak bulan ini misalnya lah sekian rupiah, nanti bulan depan harus naik, tidak. Saya sih lebih ke sampai sekarang yang saya jalanin itu masih untuk hariannya. Itu aja sih. Mengenai target bulanannya harus sekian rupiah naik, tidak. Tapi justru saya yang dinaikannya itu adalah yang di hariannya. Karena yang kalau hariannya naik, berarti bulanannya pun akan naik gitu. Cuman yang memang masih yang saya pribadi itu yang agak berat itu memang konsistensinya itu yang untuk hariannya. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kang. Jadi target hariannya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Kang, target hariannya sekarang rata-rata aja ambil, Kang. Berapa yang didapat ini, Kang? Biar ini nggak hoax, kan, ya. Target hariannya itu target harian itu Bang Jo kalau sekarang sih masih di angka 1 sampai 2 jutaan lah. 1 sampai 2 juta, kan, ya? Hariannya. Ya? Oke. Ya. Nah, oke. Sebenarnya sih pengennya sih target naik sih. Targetnya naik sih 1 hari sampai 5 juta gitu. Cuman ternyata setelah saya jalani itu masih cukup berat untuk 1 hari 5 juta itu. Untuk saya pribadi dengan dana kelolaannya dengan dana yang saya punya ya. Ya, kalau 1 sampai 2 juta sih masih reasonable lah dengan dana kelolaan yang saya pegang sekarang. Itu. 1 sampai 2 juta sih masih masuk akal lah. Tapi kalau 5 juta ya saya anggap itu berkah lah kalau. Oke. Kang, kita mau nanya, kalau untuk trading for living itu perlu dana gede nggak, Kang? Ibaratnya gua harus punya dana ratusan juta karena biar ya walaupun cuan tipis kan pengalinya gede gitu, kan? Apakah harus punya dana gede? Ya sebenarnya. Nah, balik lagi sih kalau untuk pemula benar-benar awal mula untuk belajar maksimal untuk seorang itu ya 5 juta pun cukup, Bang. Tetapi kalau memang untuk memang benar-benar untuk untuk hidup ya. Full time ya trader. Memang kalau dana modal kita semakin besar, full time trader semakin besar ya semakin enak untuk trading for living ya. Tapi kalau trading for living untuk benar-benar untuk seorang pemula, kalau saran saya sih jangan terlalu besar. Karena apa? Ketika belum tahu medan seperti apa, nanti market yang akan menghabisi kita. Jadi untuk trading for living itu memang yang untuk yang memang udah serius, udah memang paling tidak paham lah saham seperti apa. Jangan sampai kita untuk seorang masih pemula awal-awal itu dikasih langsung dana besar. Menurut saya sih kurang bijak. Kalau untuk saya pribadi, yang maksimal untuk pribadi yang untuk pemula ya masih di angka 5 jutaan lah. Oke gitu. Tapi kalau misalnya pemula terus dikasih dana besar, kebetulan ya misalnya orang tuanya memang sangat kaya, mampu. Kemudian udahlah sekian ratusan juta ya. Menurut saya pribadi sih kurang bijak. Lebih baik ya untuk belajar itu 5 juta, tapi kalau kita udah paham, udah segala udah enak, ya dana semakin besar ya semakin enak. Gitu. Oke. Kang,
Silakan kalau mau minum dulu Kang, biar kita enak ngobrol ini Kang. Kalau Siap, Kang mau minum. siap, 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 bro. Siap, siap. Oke, gini Kang, kalau selama mulai menjalani trading for living ini, pernah cut loss terbesarnya berapa Kang? Waduh, ada istri saya nih. Gak bingung ngomongnya. Sebutkan Lumayan sih, Bang Jo. presentasi aja. Lumayan, lumayan. Presentasi aja. Jangan sebutkan nilainya Kang. Sebutkan presentasinya aja. 20%, 20%. Kalau presentasinya sekitar, kalau presentasinya mungkin 5% porto ya. 5%. Tapi kalau 5% porto dirupiahkan kan? lumayan sih. Ya, lumayan. Bisa beli motor lah. Oke. Nah, Kang, bisa beli motor kita mau... lumayan lah. Jadi kita saya pernah sudah mengalami kecelakaan itu sekitar mengalami kecelakaan yang lumayan fatal itu sekitar berapa kali ya? 4-5 kali lah. 4-5 kali kesalahan yang fatal yang cukup lumayan. Oke, Kang, berbicara nih yang namanya rugi, cut loss. Tadinya sih saya pengen bahas di akhir, tapi karena udah ngobrolnya di sini, Kang, sebagai seorang trader, full time trader, gimana sih ngatur manajemennya, termasuk trading plan ya untuk sistem cut loss-nya, Kang? Karena kan seorang full time trader itu kan nggak boleh, artinya ya kalau memang sahamnya sesuai dengan plan turun, ya plannya juga untuk di plan yang kita buat itu sudah masuk harga stop loss atau cut loss, itu akan ngebuatnya gimana, Kang? Nah, karena saya memang full time trader dan memang saya itu melihat monitor ya. Memang saya ketika dari mulai pasar saham itu buka jam 9, itu saya tutup lagi jam, kalau sekarang sih jam 3 ya. Itu saya main pelototin terus-terusan. Saya pelototin, saya tidak pernah beli saham A kemudian saya tinggalin, tidak pernah. Ketika saya megang saham, itu saya benar-benar melihatkan pergerakan saham itu, karena saya itu scalper. Jadi apa yang namanya scalper itu ketika ada, oh iya ternyata posisinya udah kurang menguntungkan. Artinya ketika posisi kemudian apakah posisi saya ketika pada saya itu udah untung, oh ternyata ini udah tidak kuat, ya saya langsung buang. Pada saat itu termasuk juga kalau misalnya ketika saya masuk di satu saham, kemudian ada bahaya, ya itu saya cut loss, langsung saya cut loss. Pernah saya mengalami pengalaman, oh saya udahlah, saya tahan. Saya bahkan di average down, malah itu yang membuat saya habis. Itu yang saya habis. Itu termasuk dari share pengalaman dari teman saya juga. Ketika paling bagus itu ketika saham itu diusahakan jangan average down. Jangan. Kalau yang untuk full time trader ya memang ketika ada bahaya, ya kalau saya ada ketika scalper, sebaiknya ketika oh ternyata posisinya itu udah tidak menguntungkan, ya langsung saya buang. Kalau saya pribadi ya langsung saya, oh iya, walaupun ternyata ketika di cut loss itu ternyata itu adalah posisi terbawah dan kemudian dia dibuang. Memang ada perasaan ada perasaan jengkel, kesal ada. Ternyata saya cut loss di harga yang paling bawah, tetapi itu udah resiko. Menarik itu resiko yang harus diambil saya seorang scalper. Gitu. Memang tidak sekali dua kali saya mengalami hal itu. Ketika cut loss ternyata cut lossan itu di bawah. Harganya itu yang di bawah, harganya naik, ya. Saya juga, dan kemudian harganya naik dan kemudian nge-break lagi. Menarik. Itu memang jengkel. Nah, Kang, gimana mengatasi rasa itu, Kang? Karena kan gini, Kang, hal itu membuat psikologis kita Kang, menjadi terganggu, fokus kita juga mungkin ya bagi yang baru-baru akan terpecah. Tadinya kita ada konsentrasi nih ngeliatin live trade, bid offer segala macam, kan jadi nggak fokus karena kita udah kecampur emosi tadi, cut loss, nggak taunya barangnya naik. Itu gimana ngatasinya, Kang?
biasanya sih saya suka masih melatih diri sampai sekarang juga. Ketika misalnya udah cut loss, ya sudah, saya udah dulu aja. Saya tinggalin dulu pasar. Apakah ya istirahat aja dulu. Untuk gitu. berapa Jangan lama? sampai saya biasanya sekitar 15 menitan lah, 15 menit, setengah jam gitu loh. Cuman itu juga Baru masuk masih lagi, teori sih Bang Jo. Karena sampai sekarang pun ya ketika ada cut loss saya masih suka lihat aja. Paling supaya menenangkan diri aja sih sebenarnya. Untuk menenangkan diri sebenarnya 15 sampai 30 menit. Kalau untuk scalper ya, kalau scalper dan saya pribadi ya setengah jam sendiri ya udah. Karena untuk tipe scalper sendiri sebenarnya jam krusialnya itu sekitar 1 jam pertama. Jadi jam opening buka jam 9 itu untuk tipe-tipe scalper itu sampai jam 10 itu untuk mencetak gain yang cukup lumayan. Gitu. Jadi jam ramenya di situ kan? Berbeda untuk tipe yang swing ya. Kalau tipe swing, ya secara teknikal udah cukup murah dan fundamentalnya bagus, masuk ya nggak ada masalah, ditinggalin. Tapi kalau untuk yang scalper yang benar-benar, karena saya bermain itu memang saya tidak pernah megang barang itu jarang sekali, itu 5 menit atau bahkan setengah jam itu saya jarang. Saya itu 1 menit keluar, 1 menit keluar gitu aja sih. Dan itu masih dijalani Oke. Jadi intinya Kang, ketika kita cut loss, upayakan kita jangan langsung mengambil posisi beli Kang ya. Menenangkan diri dulu. Betul. Upayakan menenangkan diri paling baik sih seperti itu. 15 sampai dengan 30 menit Kang ya. Jangan dulu melakukan aktivitas, kontrol emosi Kang ya. Betul, untuk menghilangkan, untuk menstabilkan emosi kita juga sih. Oke, paham Kang. Ini masukan yang sangat bagus teman-teman. Karena saya pun melakukan hal yang seperti itu. Karena kalau kita cut loss nih, kita masih ada perasaan kesal. Nah, kalau kita mau langsung eksekusi, itu kita masih ada ke bawah emosi. Artinya kita nggak fokus kita itu belum satu kan ya, belum total fokus. Nah, akhirnya ketika ngeksekusi itu masih ada perasaan emosi. Nah, akhirnya mau entry point pun jadi asal-asalan Kang ya. Karena emosi tadi masih ada. Oke, Kang, kita mau nanya nih. Kalau untuk boleh Akang sendiri untuk menjadi seorang full time trader, untuk technical analisis apa yang dipakai Kang? Indikator apa? Kalau technical analis kebetulan boleh intuin sekuritas boleh? Boleh sekuritas? Silakan Kang. Gak apa-apa Kang. Kebetulan saya join di Indo Premier. Itu untuk technical analisisnya ya cocok dengan saya gitu loh. Cocok dengan saya, cukup lengkap. Kalau technical yang saya gunakan itu, kalau di Indo Premier itu kan yang kelihatan itu adalah MACD, RSI, kemudian stokastik, RSI, MACD kan. Nah, biasanya saya tambahin 2 lagi technical analysis, kalau tidak salah itu ROC, tambahin ROC sama Williams kalau nggak salah, itu Williams. ROC sama Williams. Kemudian untuk MA-nya kalau untuk scalper sih 5 menitan yang saya suka pakai, tapi untuk yang swing itu ditambahin MA 100, 200 sama 400 sih. Jadi kemudian sebenarnya kalau misalnya saya bisa liatin sih nanti ada di cara ngambil posisi sih. Kalau untuk swing harian ya, untuk swing harian pakai technical itu ya ditambahin aja sih. Untuk yang di Indo Premier itu kalau saya pribadi saya tambahin ROC sama Williams, itu tambahin technical analysis itu. Nah, pengambilan posisinya untuk swing harian ketika misalnya 5 technical itu di bawah ya saya ambil. Oke teman-teman semuanya, kita mohon maaf tadi ada kendala teknis. Kebetulan gadget yang dipakai tadi, smartphone-nya Kang Daud
Kebetulan baterainya lowbat. Jadi kita sempat terputus, tapi ini tenang aja, kita udah tersambung ke beliau. Beliau memakai notebook, cuma memang ada kendala di kamera. Kita tadi udah coba untuk utak-atik, kebetulan nggak bisa menampilkan sisi visual kamera Kang Daud. Tapi di sini Kang Daud voice-nya, suaranya terdengar. Kita akan sambung lagi, kita coba tes ya. Halo Kang. Halo, halo, halo Bang Jo. Kedengaran Bang Jo? Iya, kedengaran. Ini jelas kan? Coba volumenya agak gedein dikit Kang. Kedengaran? Kedengaran jelas Kang. Kang, oke, kita sambungin aja nggak apa-apa Kang. Jadi gimana Kang? Tadi sambungannya kita masih untuk yang trading scalping. Tadi teknikalnya itu pakai ada tambahan kalau di Indo Premier itu di sekuritas yang Akang pakai itu ada tambahan ROC dan William Kang ya? Iya, betul. Ada lagi Kang kalau dipakai Kang? Kalau untuk yang swing harian yaitu tambahin di Indo di pot kan udah ada stokastik, RSI dan MACD, kemudian tinggal ditambahin. Kalau saya pribadi sih saya suka nambahin pakai ROC sama William. Kemudian untuk ininya antara MA-nya 5, MA5, MA20 sama 50 atau enggak MA100, 200 sama 400 itu untuk yang melihat yang jangka panjang. Nah, kemudian kemudian untuk yang swing harian sendiri kalau nggak salah tahunnya dirubah. Biasanya kan itu penanggalan 3 bulan apa 4 bulan. Nah, saya biasanya misalnya 2020 tuh ya atas bawahnya. Nah, itu tinggal dirubah aja ya, tinggal 2019. Itu aja. Nanti kelihatan kok itu saham secara teknikal udah ada posisi murah atau tidak gitu loh. Udah bisa kelihatan. Begitupun yang untuk kalau teman-teman senangnya yang weekly atau monthly itu bisa dilihat. Kalau yang weekly itu bisa sekitar 5 tahunan lah, teknikal 5 tahunan. Misalnya 2020 berarti antara 2015 sampai 2020 tinggal dilihat. Gitu. Oke. Kang, kayaknya nih lebih seru kalau akan bisa share nih kayak gimana tadi tambahan ROC sama William tadi Kang ya? Boleh. Boleh di-share nih Kang? Boleh. Siap. Boleh. Dibuka dulu ya ini ya. Saya aplikasinya boleh, buka dulu. Bentar. Oke. Akang masukin dulu passwordnya. Kita jangan lihat. Nanti kalau udah oke, tinggal di-share screen ke kita. Bentar. Oke, teman-teman kita hari ini beruntung banget nih. Kang Daud akan banyak membagikan ilmu sama kita. Oke, disimak ya baik-baik ya. Gimana Kang? Udah tersambung? Bentar. Oke. Kalau udah login, karena udah banyak gak sabar nih pastinya. Pengen lihat kayak apa sih? Sebentar. Ini dulu. Oke, Kang. Nanti kalau dibagi, kita juga akan minta sama Kang Daud biar nggak teman-teman, biar nggak hoax nih. Jadi Kang Daud tuh kita lihat transaksi terakhirnya ya, kita nggak lihat portofolionya. Karena kan beliau kan seorang full time trader. Nah, kita nggak ngeliatin portofolio ya, karena kan beliau kan seorang scalping trader. Nah, scalping trader tuh nggak ada nyebar-nyebar portofolio. Nah, cuman nanti kita liatin total transaksi
transaksi hariannya biar teman-teman tahu. Kang Daud Bentar. juga mungkin nanti akan bisa Siap. cerita sisinya ini kayak gimana sih beli ini. Nah, ini gimana keputusannya gitu ya. Oke, sabar teman-teman ya. Kang Daud lagi login dulu. ROC-nya kok nggak kebuka ya? Atau coba stop share screen ke kita aja dulu, Kang. Nggak apa-apa, Kang. Atau share screen dulu ke kita, biar teman-teman lihat. Sebentar. Oke, share screen. Yang screen ini ya? Ya, Kang. Ya. Oke, nah silakan Kang. Ini teman-teman, Kang udah mau ngebukain ini. Oke, iPod-nya. Oke, ya, oke mungkin nggak apa-apa Kang. Ini dia teknik analisis yang Kang Daud pakai Kang ya. Sehari-hari pakai ini Kang ya. Kalau saya sih ya sehari-hari pakai yang ini. Ini kan hitungannya untuk harian ya, untuk yang swing harian sebenarnya. Walaupun saya bukan pemain swing, tapi saya mencoba untuk belajar di sini. Karena kalau untuk tipe yang kalau saya sendiri tetap saya melihat live trade, kemudian order book yang saya lihat. Tapi kalau untuk yang ini sih teknikal ini saya lihat ini saham udah dalam posisi murah atau tidak gitu. Itu aja sih. Saya lebih ke itu aja. Gitu. Walaupun Kang, itu apakah Kang ya Kang gimana Kang? Enggak, gimana Bang Jo? Silakan Bang Jo. Kan kalau saham kan untuk yang perdagangan reguler kan itu kan satu arah kan ya? Iya, betul. Nah, apakah ketika kan banyak orang bilang tuh beli saham tuh ya bagusan lagi uptrend. Nah, kita pengen nanya nih Kang, apakah ketika saham lagi downtrend, Akang juga masih sempat scalping di saham-saham yang downtrend? Kondisi pasar uptrend ataupun downtrend itu saya tetap sahamnya termasuk saham yang misalnya sahamnya misalnya kayak lagi downtrend pun saya tetap mencoba untuk ambil posisi karena untuk tipe scalper itu sendiri tidak melihat posisi uptrend atau saya pribadi ya tidak melihat posisi saham itu lagi uptrend ataupun downtrend, tapi kalau saya pribadi ketika ada peluang saya ambil. Ketika ada peluang saya ambil, ada keuntungan saya ambil, ada bahaya saya buang. Itu saja sih kalau saya pribadi. Jadi tidak melihat lagi posisi saham itu lagi uptrend ataupun downtrend. Nah, kalau untuk yang uptrend untuk yang swing harian sendiri atau swing daily atau weekly, yang harian, mingguan, bulanan, ya mungkin memang sebaiknya dilihat posisi sahamnya. Paling enak sih ya kalau lagi uptrend ya, ketika saham itu udah murah, ada turunan ya kita ambil sendiri. Tapi kalau untuk tipe saya sebagai seorang scalper tidak melihat lagi saham itu bearish atau lagi bullish ya. Bullish ya. Oke. Nah, Kang, sebelum kita masuk pengen liatin biar nggak hoax Kang ya. Cuman saya pengen nanya nih. Kang, kalau Warren juga trading Kang ya? Karena kan banyak nih yang baru-baru nih yang Warren. Warren trading ya? Warren saya trading tapi jarang. Jarang. Karena nah, mau nanya nih Kang. Feel-nya saya kalau memilih kalau bisa di Warren. Feel-nya feel-nya gitu agak kurang nyaman, bukan kurang nyaman sih. Ya? Kurang nyaman. Tidak terlalu mempelajari kalau Warren sih. Jadi saya suka main Warren. Kan logikanya sih kalau begini, kalau Warren, kalau induk naik, logikanya naik kan Warren-nya. Tapi tidak selamanya juga seperti itu. Makanya saya lebih dari total itu saya lebih main itu saya jarang main. Fokusnya di apa? Fokusnya di induknya aja. Kayak misalnya sekarang ada Medco nih, di induknya aja. Medco Warren-nya saya jarang bermain. Oke.
Oke, paham Kang. Nah, sekarang kita pengen ngeliat ini Kang, biar nggak hoax nih. Ya. Apa Kang? Historis transaksi Akang, kalau boleh nih Kang. Nah, Ya. ini kita tutup ya teman-teman ya. Ini Kang Daud Login Saya Pin tutup dulu ya. Trading. Boleh Kang, silakan tutup dulu Kang. Tutup dulu. Di stop share dulu Kang, stop share dulu. Cancel dulu, Sebentar. stop share dulu karena Stop Kang dulu Daud ya. kan Ntar harus ya. login ping. Nah, login ping Ntar ya. dulu. Nah, kita nggak boleh lihat. Termasuk Ntar. saya nggak boleh lihat. Itu kan pin beliau, itu privasi ya. Nah, tapi beliau ini luar biasa mau ngeliatin historis transaksi terakhir. Jadi biar teman-teman lihat ini nggak hoax Oke. gitu. Nah, apalagi dengan kemarin tradingnya 2 hari kemarin, 3 hari kemarin market edan-edanan. Jadi kita lihatin gimana seorang scalper. Ya, sabar ya teman-teman ya. Ntar. Beliau lagi Oke, login pin. sudah. Ini Oke, kalau udah boleh di share screen lagi kan? boleh siap. Nah, Oke. Siap, ntar. Ini oke. Ini Oke. saya yang kapan nih Bang Joni? Ini yang minggu ini aja ya. Yang terakhir aja Pak. Ya, Ya, saya yang boleh, minggu boleh. ini ya. Yang minggu ini ya. Yang minggu Boleh, silakan. ini. Silakan. Sekarang tuh September ya, September Kang. Senin tanggal 7. Sekarang 12, sekarang tanggal 7 ya. Saya liatin coba tanggal 7. Ya. Sampai tanggal 7 sampai tanggal 11 berarti Kang ya? Atau ini aja. Atau yang hariannya atau gimana? Atau per hari aja ya? Hariannya ada aja Kang, hariannya. Per hari aja hariannya Kang. ya. Kemarin itu di tanggal 11 Kang. Tanggal 9. Atau tanggal berapa gitu bebas kan. Yang minggu ini ya, saya coba ini. Iya. Nih, udah keluar nih. Ini Oke, bisa digedein Kang. Bisa dimaksimal gedein Kang. Biar kelihatan lebih Kang. Silakan Kang. Nah, ini bisa dilihat sih sama teman-teman. Ini apalagi kalau ini ada detiknya nggak? Udah nggak ada. Waktunya kelihatan Kang. Timingnya kelihatan. Timingnya bukan, maksudnya detiknya udah nggak ada kali ya? Oh, udah nggak ada. Iya. Udah nah, ada. Biasanya apa? Buat ini kelihatan berkali-kali mukul Kang ya? Iya. Ini rata-rata. Iya, scalping saya tuh nih. Lihat. Ini boleh dilihat nih Bang, ini nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ini. Saya liatin, nggak masalah. Lihat, saya rata-rata itu yang di sini, tuh rata-rata itu 1 menit jam segini. Nggak jarang saya. Kelihatan ya? Iya kan? Jarang lama-lama Kang ya? Jarang lama-lama. Jadi ini jam 9, ini jam. Iya, itu teman-teman bisa lihat ya. Waktunya sangat berdekatan. Ini kayak best. Ini paling ini ya yang paling lagi. Ini adalah Jeskai lah. Ini Jeskai. Saya beli jam 9 lebih 9. Kemudian jam 9.41. Lihat. Cuma 1 menit Bang Jo. Bang Jo, saya ini kemarin berapa lot ya ini? Ini jam 9. Total lotnya. Ada total lotnya mana? Ini kali ya? Ini saya beli 2.000 lot nih. Iya, itu 2.000 lot kan? Saya beli 2.000 lot. Wow. Saya beli 2.000 lot. Jam 9 lebih 9 detik 41. Jam 9 lebih 10 saya udah langsung clear. Saya 2.000 lot. Waduh. Jadi cepat kan ya? Ya, cuma ini 163 2.000 lot, saya buang 165 Bang Jo. 165 2.000 lot. Iya, benar. Cuma 200.000 kan. Mungkin bagi orang-orang ya, karena memang konsep scalping memang seperti itu. Iya. Paling 200.000 jadi lah ya. 2.000. Iya, scalping itu targetnya mungkin bagi teman-teman yang lain, kok modal sekitar 35 juta, untungnya cuma 250.000. Yang fokus saya, yang penting saya untung pada saat itu. Itu. Dan berkali-kali. Itu dia berkali-kali. Saya lihat ini best. Mungkin best agak lama nih. Best jam yang pertama kali jam 9 lebih 1, kejualnya jam berapa ya? Best. Nah ini. Best 9 menit, termasuk lama buat saya. Termasuk lama. Oke. 9 menit itu buat saya termasuk lama. 1.000 lot juga. Paling dapat 100 ribuan. Kemudian saya beli lagi Aisyah 1.000 lot jam 9 lebih 5. 1.000 lot. 1.000 lot di harga 216.
teman-teman nanti account number Kang Daud, ini kita blur ya, karena kan kalau itu nggak boleh lihat ya. Ya teman-teman ya, account numbernya nanti ketika sudah saya share di ya? channel kita, iya Kang. Jadi saya cuma ngasih tahu kenapa ini di blur. Account channel ini karena ini nggak boleh dilihat, itu kan account number. Kita kan menjaga nih, jangan sampai ada apa-apa nanti sama Kang Daud ya. Oke teman-teman ya. Kenapa kita blur gitu? Silakan Kang. Iya Pak. Yang kayak misalnya Aisyah, saya beli 216.000 lot jam 9:05. Ya. Kemudian di sini jam 9:12 saya buang. Wah, 226.000 lot. Iya, berarti kan sekitar 7 menit. Ya sekitar dapat 800 ribuan lah. Dapat 800. Iya, betul sekali. Terus kemudian ada lagi saham BBSI. BBSI pun begitu. Saya ngambil sekitar 200 slotan mungkin ya. Totalnya mungkin 200 slotan. Ini yang baru IPO kemarin kan ya? Iya, BBSI 200 slot saya beli di 850. Kemudian saya jual di 900. Ya, mungkin sekitar 800 ribuan dapat. Nah, ini kalau nggak salah Cesra tuh. Jadi Cesra kalau yang saya lihat termasuk Cesra. Cesra pun cuman 1 menit cuman sepoin. Ini nggak ada artinya sama sekali. Ya. Betul. Tapi kita kan terus memukul. Nah, yang menjadi pertanyaan kita nih, Kang. Apakah akan ketika membeli suatu saham nih, apakah mungkin manajemennya, Kang, STC-nya, apakah nanti bisa 1.000 tadi ada 200, itu menentukannya dari mana, Kang? Yang ini misalnya nih, Kang, ya, yang ini saya beli cukup 100 slot aja, yang ini atau 300 slot, yang ini atau 1.000 lot. Apa yang jadi dasar tersebut, Kang? Manajemennya kah? Bagaimana gitu, Kang? Saya ngelihatnya pada saat itu bid offer-nya. Bid offer, Kang, ya? Bid offer-nya kelihatan, oh ini saham kayak misalnya kayak saham Aisyah itu kan bid offer-nya kan lumayan besar ya. Di angka minimal 2.000 atau 5.000 atau sehingga kadang-kadang kalau udah lagi rame puluhan ribu. Nah, itu yang menentukannya itu. Jangan sampai kita misalnya main saham kayak tadi BBSI ya, bid offer-nya puluhan atau ratusan ya, kecil-kecil. Kemudian kita masuk sampai 500 atau 1.000 lot. Nah, itu agak-agak apa ya? Agak-agak nekat. Bunuh diri, Kang. Dalam tanda kutip bisa jadi bunuh diri ya. Jadi pengambilan lotnya sendiri itu tergantung bid offer-nya. Kalau bid offer-nya kayak misalnya bid offer-nya yang besar-besar kayak misalnya BBKP, kayak BRIS, itu kan lot-lotnya puluhan ribu. Jadi kita misalnya ngambil artinya misalnya 1.000 lot pun ya kita masih agak-agak aman. Karena apa? Ketika ada posisi bahaya masih ada orang yang nampung. Misalnya ngambil BRIS 1.000, ngambil BRIS 1.000 lot artinya gitu. Kalaupun bid cut loss masih ada yang nampung. Likuiditasnya kan? Betul, likuiditasnya. Benar. Oke. Jadi teman-teman gitu ya. Ini satu hal lagi yang di-share oleh Kang Daud. Kalau mau beli ya kebun scalping, teman-teman lihat bid offer-nya. Apakah di satu saham itu kalau misalnya memang likuiditasnya tinggi seperti tadi cerita Kang Daud, Aisyah itu antara ribuan. Jadi kita mau masuk lotnya dengan lot yang gede seperti 1.000 lot, ya masih relatif oke. Tapi kalau bid offernya kecil, cuma puluhan ratusan aja, kita jangan masuk melebihi itu, karena itu juga nanti posisinya lebih kurang tanda kutipnya seperti yang saya bilang tadi, dan Kang Daud juga mengatakan itu lebih kurang, jadi nanti bisa membunuh diri kita. Betul. Nah itu dia. Nah, silakan ada yang mau bicara lagi nih, Kang. Buat teman-teman scalping nih, Kang. Kalau untuk yang kalau untuk teman-teman yang suka scalping itu memang ya harus ada di monitor terus. Kalau saya pribadi sih harus ada di monitor terus supaya pergerakannya tahu. Kang, boleh ditutup aja kalau gitu, Kang. Yang ini, Kang. Boleh. Tutup dulu yang Oke. Enggak apa-apa. Yang ini biar aja, Kang. Jadi, Kang, apa? Tadi cerita di depan monitor terus nih, Kang. Ya. Oke. Apa nggak bosan nih, Kang? Apa nggak mual di depan monitor terus nih, Kang, ngeliatin harga bergerak nih, Kang? Bagaimana di ngatasinya, Kang?
Alhamdulillah sih sampai sekarang bosen, belum sampai bosen gimana enggak sih Bang Jo. Karena Ada perasaan karena kita gimana mengerjakan gitu? sesuatu yang kita suka Bang Jo. Mengerjakan sesuatu yang kita suka, jadi kita merasa enak, jadi ya nggak bosen. Rasa bosen tuh nggak ada. Kalau capek iya, karena mata lelah, kemudian lihat kadang-kadang, pikiran kadang-kadang, iya, kadang-kadang memang sih ada, kalau untuk scalper itu memang ada jam-jam di mana fluktuasinya udah tidak tajam kan. Sebenarnya untuk kayak tipe scalper itu satu jam pertama, jam 9, jam 10 itu udah sangat how to gain your money gitu loh. Bagaimana mencetak keuntungan pada saat itu. Cuman di situ pun ada resikonya. Itu loss your money-nya juga lumayan pada saat itu, sejam pertama. Itu untuk scalper ya. Jadi untuk scalper tipsnya itu adalah buat kalau saya pribadi, lihatlah saham itu. Karena dengan melihat saham terus-terusan, itu akan ketahuan. Oh iya ternyata saham ini tuh pergerakannya seperti ini loh. Kan kita jadi tahu gitu. Kayak kita misalnya dengan pasangan kita kan, kita kalau udah lama-lama tahu, oh iya ternyata dia tipenya seperti ini loh gitu. Nah saham pun seperti itu, ada karakter-karakter saham. Oh iya ternyata tipe saham A itu dengan B dengan C itu sama. Kalau tipenya akan tahu dengan sendirinya gitu. Kalau misalnya yang oh iya bahayanya di mana, kalau dengan posisi seperti ini harus seperti apa, itu akan dengan sendirinya akan tahu gitu dengan melihat monitor setiap saat. Untuk scalper ya, kalau untuk yang swing daily untuk yang tipe swing sih ya tinggal lihat lihat, kalau yang senang teknikal tinggal dilihat ya secara teknikal seperti apa gitu kan, apakah udah dalam posisi murah atau tidak gitu loh. Nah, Kang Daud, kita pengen nanya nih, Kang. Bagaimana mengatur psikologi trading seorang scalping itu, Kang? Scalper. Saya sih tidak karena ada. Itu penting, Kang, ya? Sebenarnya sih saya nggak ada kiat-kiat khusus ya untuk trading. Untuk trading scalper seperti saya nggak ada kiat-kiat khusus. Apakah harus misalnya olahraga atau gimana, nggak ada sih tips-tips yang yang khusus. Yang penting, yang paling utama itu ya kita memang mencintai pekerjaan kita, itu saja. Itu yang buat saya pribadi nyaman gitu, yang sampai sekarang pun itu yang saya lakukan. Untuk tips-tips khusus tidak ada yang saya lakukan. Yang paling utama sih memang sering baca buku, terus kemudian sering-sering buka grafik, karena grafik itu memang memang harus dilihat. Jadi bisa dipelajarin. Oh, kalau tinggal di komposisinya aja kita mainkan kan. Oh ya, MA ini gimana? Kalau begini posisinya gimana? Kenapa ini kenapa misalnya ya, kayak misalnya boleh saya kasih ini, misalnya kayak komposit ya. Ya, silakan, Kang. Kayak misalnya komposit. Nih. Ini yang saya ceritakan tadi, kalau misalnya dalam posisi bawah itu kayak kita misalnya bulan Maret lah ya. Kita lihat bulan Maret nih. Yeah. Kita lihat bulan Maret itu secara technical daily itu udah murah. Lihat boleh ini teman-teman boleh lihat. Ini daily udah murah. Semua posisi udah di bawah. Ini Stochastic di bawah, RSI di bawah, MACD di bawah, ini di bawah semua. Dan kemudian kalau nih saya coba dari bulan monthly ya, technical monthly sendiri. Ya. Tuh. Ini posisi di bawah ini. Ini bisa dilihat pengalaman ketika tahun 2008 nih. 2008 secara monthly ini di bawah semua, Bang Jo. Secara ini Stochastic di bawah, ini di bawah, kemudian MACD di bawah, ini di bawah. Dan ini kembali terulang di sini. Kembali terulang sebenarnya bulan Maret itu memang harusnya buy and hold sebenarnya. Cuman pada saat itu juga karena saya tipe scalper ya. Kayak saya tipenya scalper bukan tipenya swing, ya itulah.
Kayak pada kesempatan ini, kesempatan. Jadi Ini bisa masuk mana aja Kang ya? iya, ini kesempatan kayak 2008 ini. 2008 kan ini semua di bawah, Bang. Benar. Ini semua di bawah ini. Benar, Secara monthly benar. ya. Secara monthly ini di bawah. Ini di bawah. Dan kejadian berikutnya itu kembali di bulan sini. Di bulan Maret. Berarti Oke. kejadian sekitar 12 tahun yang lalu baru terulang lagi di sini. Including di sini pun terjadi. Oke. Itu yang kalau untuk yang Oke. swing ya, walaupun saya sendiri tidak mempraktekannya, jujur. Ini harusnya memang ini beli. Nah, untuk kenapa ini terutama ini Bang Jo, ini ketika MACD-nya ini trend ya kalau saya sebutnya ini apa nggak tahu sebutannya, cuman kalau pribadi saya sebut trend line yang merah hijau ini di bawah bar ini. Nah, itu memang kita harus ambil posisi buy. Itu buy, udah aja. Ini kan naik itu dengan sendiri naik, itu pun begini naik. Nah untuk yang daily-nya pun kalau sekarang daily. Nah, kalau daily-nya pun nah ini agak-agak ini kan kejadian seperti itu tuh. Bulan Maret daily-nya begini. Nah, sekarang untuk saat sekarang ya memang agak lumayan. Saya coba ini weekly ya. Weekly 2015. Nah, kalau secara weekly sekarang indeks udah mahal Bang Jo. Ini sebut di atas secara weekly ya. Stokastik di atas, RSI di atas, MACD di atas, udah overbought secara technical weekly ya. Di atas. Makanya sangat wajar sekali ketika dalam 2 minggu terakhir ini indeks dihantam. Iya. Dihantam. Cuman alhamdulillah dia masih di atas Bollinger Tengah ini. Cuman secara weekly masih lumayan udah cukup mahal. Oke Kang. Dengan kondisi market 2-3 hari yang kurang kondusif ya Kang ya. Sampai auto reject ya Kang di pra-opening. Bagaimana strategi seorang scalping Kang menghadapi situasi kondisi pasar seperti itu Kang? Kalau untuk scalper sih balik lagi sih. Kalau untuk scalper pribadi seperti saya, ketika ada pasar itu bullish ataupun bearish, ya itu ada peluang. Selalu ada peluang bagi seorang scalper. Bagi seorang scalper ada peluang. Tinggal makanya saya coba itu sering-seringlah lihat monitor. Jadi ketika ada peluang itu saya bisa diambil. Nah kayak model misalnya. Jadi lihat live trade kan? Live trade-nya dilihat. Itu ketika ada peluang ya ambil. Ya. Itu ada peluang karena scalper itu pasar bearish atau bullish ya akan selalu ada peluang. Itu. Oke Kang. Kita udah masuk bagian terakhir nih Kang. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Kang dari Kang Daud untuk para trader pemula ataupun trader yang mau memilih jalan hidup sebagai full time trader untuk menjadikan trading for living? Ada pesan-pesan nggak Kang dari Akang Kang? Apa gimana gitu Kang? Paling tidak tanya aja diri sendiri ya, gitu tip buat kalian. Iya Kang. Apakah saya nyaman menjalani atau invest di dunia saham itu kitanya nyaman apa tidak? Itu sih. Kalau memang nyaman, setelah nyaman, ya udah. Yang satu ada kemudian serius menjalani hal ini. Serius tuh konsekuensinya berarti apa? Kita harus belajar, dari buku kah, ikut grup kah, ikut masuk grup kan? Ada banyak grup yang gratisan sekarang. Belajar kemudian sering-sering buka teknikal di ini kan gampang, tinggal buka di laptop, paling enak sih di laptop ya. Kalau saya enak di laptop, kemudian pelajari bagaimana dikomposisikan gitu loh. Dengan bagaimana dengan tambahan ini, bagaimana tengahnya. Karena setiap orang melihat teknikal itu akan berbeda-beda. Belum tentu apa yang saya share sekarang juga belum tentu sama dengan pemikiran teman-teman AB+O gitu loh. Tapi paling tidak pertama itu adalah nyaman memang menjalani ini, karena dengan nyaman itu kan kita enak. Terus kemudian serius,
serius itu berarti konsekuensinya itu belajar tadi tanpa berhenti. Lihat ada saat ada waktu misalnya kalau misalnya yang udah berkeluarga mungkin setelah anak tidur tinggal dibuka bagaimana sih. Terus kalau memang kita udah join, udah trading gimana sih? Kita evaluasi hari ini gimana sih? Apa sih kekurangan hari ini? Benar sekali. Kekurangan hari ini kenapa saya melakukan masih kesalahan seperti ini gitu loh. Kenapa saya benar sekali. Ini benar sekali teman-teman. Itu jadi apa ya yang itu adalah nyaman, serius, konsekuensi dari serius itu adalah belajar terus-menerus gitu tanpa berhenti. Kapan misalnya ada bisa belajar, tapi kalau misalnya untuk seorang pemula kalau bisa sih baca-baca buku paling tidak secara teknikal lah. Secara teknikal, kalau fundamental kan bisa lihat di website perusahaan ini seperti perusahaan A seperti apa, hasilnya seperti apa gitu. Kalau yang untuk belajar teknikal ya di buku ada, bisa banyak lah. Apalagi yang apa sih? Jadi yang di-download. Intinya kita jangan pernah puas kan, terus belajar kan ya? Betul. Jangan pernah puas, jangan pernah menyerah. Yang itu ya jangan pernah menyerah untuk itu. Oke. Ada tips lagi nih Kang buat teman-teman IB+O nih, mana tahu ada yang pengen nanti mengikuti jejaknya Kang Daud menjadi seorang full time trader, trading for living. Ada lagi tambahan nih Kang kira-kira? Saya kira sih cukup sih. Menurut saya sih menurut saya yang penting nyaman di dunia saham, kemudian serius menjalaninya ya belajar terus-menerus. Konsekuensi daripada serius di dunia saham ya belajar. Itu aja sih. Belajar tanpa henti. Karena saya pun sampai sekarang pun masih belajar gitu loh. Kenapa saya kalau tidak ya betul sekali Kang. Karena ilmu semakin bertambah. Terus kemudian cara dunia saham pun juga mungkin ada perubahan-perubahan tanpa kalau kita tidak mengikutinya ya akan ketinggalan. Betul sekali Kang. Betul. Siap. Oke Kang, boleh ini share screen-nya boleh di stop dulu Kang? Biar boleh, kita kembali. Bentar. Di Zoom-nya, stop share-nya, meeting control Kang, kalau nggak salah. Iya, bentar. Oh ini nih. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita udah di penghujung nih. Kali ini benar-benar menarik. Ini cerita nyata. Kita nggak buat-buat ya. Jadi IB+O nggak nyeting ini, ngebuat ini, nggak. Karena kebetulan memang saya kenal beliau udah lama. Beliau senior saya dalam dunia trading. Dan tadi teman-teman dari sendiri kan kelihatan kan rekap maksudnya historis transaksi terakhir. Jadi kita nggak ada. Cuman sayangnya tadi nggak diliatin ya, saya yang loss-nya ya. Nggak apa-apa Kang. Intinya kan teman-teman di awal kan juga udah ngedengar tadi Kang Daud tuh ya loss-nya ada gitu lah Kang. Ada. Kang Daud udah cerita ketika beliau beli saham. Terus saham ini ya mungkin bahasanya lebih kurang tidak menguntungkan, ya ngapain ditahan? Ya segera dilepas Kang ya? Ya. Jadi ada gitu. Jadi walaupun mungkin Kang Daud nggak melihatin tadi, kita nggak sempat melihat, tapi intinya teman-teman udah lihat ya. Jadi kalau Kang Daud tuh nggak hanya bercerita soal untung terus enggak. Karena saya pun sebagai seorang full time trader ada di kalanya di mana ya saya harus cut loss, harus rugi seperti yang Kang Daud ceritakan tadi. Ya kalau nggak menguntungkan, nggak ini ya saya segera cabut tanpa perlu berpikir lama lagi. Betul. Nah itu pelajaran yang paling penting teman-teman. Terus bagaimana tadi teman-teman bisa mengambil sisi cerita bagaimana seorang Kang Daud Lukman mengambil jalan hidup menjadi seorang trader for living. Nah, jadi kali ini kita benar-benar dapat cerita yang luar biasa teman-teman. Jadi ini kita mengucapkan terima kasih nih Kang Daud. Hari ini udah mau berbagi sama kita Kang. Siap Bang Jo. Makasih juga udah bisa join sama teman-teman IB+O. Mudah-mudahan semakin jaya terus, cuannya makin gede. Amin Kang.
Biar Amin, amin. kita Semoga akhir Kang Daud tahun. juga. Amin Kang. Oke. Oke. Jadi teman-teman, kita udah sangat di penghujung. Semoga teman-teman banyak bisa mengambil pelajaran penting ya dari apa yang sudah di-share, diceritakan oleh Kang Daud tadi. Oke ya. Nah, untuk itu kita mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada yang hal-hal yang ucapan yang memang kurang pantas, kita mohon maaf. Sekali lagi teman-teman tetap semangat, tetap belajar seperti kata Kang Daud. Jangan putus semangat. Jadi harus semangat terus. Hari esok pasti lebih baik. Oke ya. Untuk itu Kang Daud sekali lagi hatur nuhun Kang udah Ya, nge-share di kita. sama-sama Bang Jo. Oke teman-teman, begitu aja. Kita pamit lagi, sampai ketemu lagi nanti di konten kita berikutnya ya. Wassalam.